Halo teman-teman, halo, apa kabar teman-teman di tahun yang baru, awal di Januari ya teman-teman. Sekarang tanggal 4 Januari, tahun yang baru, dan saya ucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Makin sehat dan makin sukses di tahun yang baru ini. Tetap semangat, amin. Oke teman-teman, ketemu lagi ya di channel otomotif. Saya mau sedikit berbagi dengan teman-teman. Ini mau mereview regulator valve ya teman-teman. Jadi regulator valve ini untuk mobil Grand Max, Avanza, Rush sama ya teman-teman. Nanti apa fungsinya sebentar saya akan coba jelaskan kepada teman-teman ya. Intinya kita berbagi untuk edukasi. Bila mana mobil teman-teman mengalami masalah dengan indikator oli suka kedip-kedip ya. Jadi saat mesin itu dalam kondisi dingin sekitar 10 menit itu masih normal, tapi lewat ke sana udah mau 20 menit 30 menit itu kedip-kedip nyala lampu indikator oli, lama-lama nyala terus nggak mati-mati. Nah, bisa jadi ini yang menjadi penyebabnya. Oke, kita akan bahas ya teman-teman. Sekarang saya review dulu ya. Jadi ini saya beli di Shopee. Coba kita buka. Jadi ini apa namanya? Kalau kita beli di toko, saya kan di Jakarta ya teman-teman. Ini nggak ada barangnya teman-teman. Jadi kita langsung pesan Shopee. Harganya itu kita beli kemarin 150.000. Itu ongkos kirimnya ada diskon, ongkos kirimnya cuma 8.000 ya. Jadi murah ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita sudah bolak-balik nih dibongkar mobil kita, bahkan pompa olinya kita sudah ganti, tapi masih sama kondisinya, bisa jadi ini yang jadi masalahnya teman-teman ya. Jadi kita review aja, kita coba lihat aja teman-teman. Ini mantap nih paketnya ya, jadi seaman mungkin. Nah ini itu kalau kita mau ganti ya, kita mesti copot karter, atau kita harus melepas bak oli bawah karter ya, untuk mobil Avanza, Rush atau Grand Max, dan mungkin ada persamaan dengan mobil yang lain ya teman-teman. Nah kita cek ya, kita lihat di sini bagaimana, seperti apa modelnya. Tebal bener ya. Oke teman-teman, ini agak tebal ya. Nah ini alatnya kecil ya. Nah ini dia. Oke teman-teman, ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi regulator, ini regulator ya, regulator valve ini yang biasa kita sebut. Nah ini itu dia terpasangnya adanya itu di kita kalau buka bak oli ya, karter oli kita turunin, bak oli bawah tuh untuk Avanza, Rush, Grand Max sama ya. Nanti ini tuh adanya ya di bagian depan. Jadi kalau misalnya kita copot tutup cover rantai ketang depan, nah ada kan nanti ketemu pompa oli yang diputar dengan gear dengan rantai ketang kan. Nah jadi di balik pompa oli itu dia tidak jauh nih jaraknya dari pompa oli. Jadi dia dipasangnya begini. Kita harus buka pakai kunci 14 sok dari bawah ke sini nih. Nah itu posisinya di situ ya, adanya bagian depan pas di bawah pompa oli ya, dekat jalurnya tuh, salurannya tuh ya, jalurnya ini nih dari pompa oli dia lewat sini dulu, kemudian nanti diteruskan ke semua internal mesin. Jadi oli akan dibagi-bagi ya, ke kerek as untuk lumurin metal ya kan, metal jalan duduk, kemudian tapi nanti ke filter dulu, filter oli dulu kan, disaring baru kembali ke situ kan. Kemudian nanti naik lagi ke noken as ke atas buat lumurin si pelatuk klep sama noken as. Jadi untuk ngegerakin klep maksudnya ya, jadi di atas tuh harus ada tekanan oli yang cukup ya kan, tidak boleh kurang. Nah ini alat ini untuk fungsinya itu ya, dia nanti mengatur nih tekanan oli. Makanya di sini tuh dia harus ngeper gini nih. Nah ngeper kan, nah dia main dia ngeper tuh. Nah dia naik turun. Nah di sini itu kalau misalnya teman-teman lagi bongkar mobil, ini dibersihkan. Kadang-kadang di sini itu kotor banyak menumpuk.
artinya belum tentu alat ini rusak, bisa aja kotor. Kalau dia rusak itu di sini sudah agak otek, sama di sini banyak baret. Ya, berantakan di sini di baret-baret. Nah, lalu ketika alat ini bermasalah, ya salah satu faktor yang menyebabkan kenapa sampai lampu indikator oli itu kedap-kedip. Nanti kalau sudah mesin panas dia manteng terus. Kalau kita naikin RPM, kita gas di RPM 3000, kita panteng 4000 dia mati. Ya, jadi bukan berarti bahwa si pompa olinya yang bermasalah. Tapi kalau teman-teman udah terlanjur ganti pompa oli nggak apa-apa ya. Nggak usah takut, ini dibeli aja, diganti aja. Nah, jadi supaya teman-teman bisa paham ya, karena di mobil itu, di engine khususnya ya, yang namanya oli mesin itu adalah faktor utama untuk melumasi bagian internal mesin. Ya, selain untuk melumasi internal mesin, oli itu juga untuk membuat mesin kita tetap stabil, tidak overheat. Ya, jangan sampai mesinnya kepanasan. Nah, jadi buat kita untuk menganalisa kerusakan pompa oli, maksudnya untuk menganalisa kenapa sampai lampu indikator oli itu kedap-kedip, kita tidak bisa langsung memvonis kan, oh pompa olinya rusak nih. Nah, bisa jadi yang lain. Jadi artinya begini teman-teman, kita harus memahami ya bahwa komponen mesin itu kan saling keterkaitan satu dengan yang lain. Ya, ini punya fungsinya sendiri. Kemudian teman-teman tahu yang namanya switch oli. Nah, switch oli itu yang mengirim berita ke lampu panel. Nah, itu pun kadang juga error si switch olinya itu. Ya, tapi faktor utama itu ada di pompa ya. Pompa oli kadang kalau gearnya dibuka udah nggak rata, itu tidak bisa maksimal juga. Nah, jadi apabila upaya teman-teman sudah lakukan mengganti pompa oli, terus saringan kasar yang bawa di karter itu kan ada saringan kasar tuh, dibersihkan. Itu yang pas nyedot, kalau oli diisi dia di paling bawah di karter tuh dia nyedot kan. Nah, itu dibersihkan ya. Bisa jadi kasa-kasa atau saringan kasarnya itu sudah kotor, penumpukan banyak, terjadi penumpukan gram-graman di situ. Jadi oli tidak bisa 100% bisa ada tekanan ya teman-teman. Tetapi salah satu faktornya adalah ini ya, regulator valve ini. Nah teman-teman, jadi di video kali ini selain saya mereview ini, saya berikan sedikit penjelasan, dan saya juga berpesan kepada teman-teman untuk tetap kita rajin ya untuk check up mobil kita, tune up, ganti oli, dan jangan cuek ketika ada jadi sesuatu perubahan pada mobil kita tuh. Misalnya lampu indikator panel itu kan macam-macam tuh, ada lampu indikator aki, oli ya kan. Kalau udah mulai masalah menyala saat kita nyetir mesin hidup, segera mungkin dicek, karena bisa jadi kerusakan besar itu diawali dari kerusakan kecil dulu. Contoh ini, rusaknya cuma ini nih 150.000 kita beli atau 200.000 katakanlah. Terus mesin kita ini kita cuekin, gak kita ganti misalnya gitu ya, jebol mesin kita. Nah, ini kan sampai berapa juta, udah kita mesti mengeluarkan biaya, habis itu mobil harus nginap di bengkel. Itu teman-teman ya. Jadi pesan saya, tetap rawat kendaraan kita, walaupun mobil itu mobil tua apapun ya, kalau dirawat pasti mobilnya awet teman-teman, karena sesuatu terjadi di mesin itu karena ada sebab ya. Oke teman-teman, demikian aja sedikit kita berbagi informasi untuk edukasi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, dan nanti kita jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan salam otomotif. Bye.